Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat taniku dimanapun anda berada. Semoga sehat selalu dan sukses selalu menyertai anda semua. Sahabat tani, di hari ini berjumpa kembali lagi dengan channel Tuah Kabon yang selalu berbagi pengalaman, berbagi cerita kepada anda, yang mudah-mudahan bisa menjadi tambahan informasi buat anda dan sekaligus bisa juga anda jadikan tambahan referensi di dalam berbudidaya tanaman. Ya, sahabat taniku, di edisi hari ini masih berkisar di antara umur 30-an. Jadi hari ini masih belum melakukan penyeleksian buah. Karena buah memang masih belum jadi maksimal, sahabat taniku ya. Nah, seperti ini sahabat taniku ya, buah masih belum maksimal. Jadi kalau buah seperti ini masih terlalu kecil atau masih terlalu dini untuk kita lakukan penyeleksian buah. Apalagi ini sahabat taniku, ini masih dalam proses. Jadi sahabat tani, ada sebuah aktivitas yang harus kita lakukan ketika di umur 30-an hari seperti ini. Anda bisa menyaksikan bagaimana keadaan melon ini. Di bawah banyak sekali sulur-sulur yang merayap. Jadi sahabat tani, sebelum kita melakukan penyeleksian buah, maka yang harus kita lakukan adalah menormalisasikan terlebih dahulu dari sulur-sulur yang tidak difungsikan. Jadi di edisi hari ini kita akan membahas masalah pruning yang kedua kali, di mana pruning ini bertujuan untuk supaya batang melon kita yang utama tidak memiliki persaingan yang cukup ketat, dan juga berfungsi untuk memaksimalkan yang ini sahabat taniku. Ya, sulur yang sudah dipastikan produktif. Ya, seperti ini. Kemudian yang ini. Jadi kita harus mempruning tanaman melon ini yang kedua kali. Oke sahabat taniku, jangan di skip karena ini merupakan sebuah informasi yang cukup penting di dalam berbudidaya tanaman melon. Karena jarang sekali sahabat-sahabat di channel YouTube yang lain membahas tentang masalah ini. Ya sahabat taniku, lalu pertanyaannya apa saja yang harus kita kembali pruning? Oke, kita ikuti terus. Jadi sahabat tani, ini adalah tanaman melon kita yang cukup sehat. Ya. Lalu walaupun dalam keadaan sehat seperti ini, kita harus masih memperhatikan kemaksimalan dari penyerapan unsur hara. Untuk itulah kita harus melakukan pembuangan sulur-sulur yang tidak kita fungsikan. Kita tentukan dulu sahabat taniku ciri-ciri yang harus kita buang. Yang pertama adalah sebuah sulur yang tidak memiliki bakal buah. Kalaupun sudah memiliki bakal buahnya juga sudah mati. Itu yang pertama. Yang kedua, sulur yang harus kita buang itu adalah sulur yang tidak memiliki perkembangan. Perkembangan dalam arti dia hanya mandek sampai di situ saja. Dan itu sangat tidak kita perlukan. Dan yang ketiga yang harus kita buang sulurnya adalah sebuah sulur yang memiliki kemampuan untuk menyaingi tanaman asal kita atau menyaingi batang utama kita. Karena jika itu kita biarkan, dia akan membentuk batang baru sehingga batang utama yang kita harapkan nanti menghasilkan buah akan tersaingi. Dan ketika kita membiarkan sulur yang memiliki kemampuan untuk menyaingi batang utama, maka dia pun akan nantinya mengeluarkan buah juga. Disitulah yang biasanya ada teman-teman kita yang menggunakan 2 batang, ada yang menggunakan 3 batang. Karena salah satunya adalah membiarkan tanaman sulur di bagian bawah menyaingi batang utama. Dan ini pun memang nantinya berbuah juga sahabat taniku. Namun karena kita telah memutuskan untuk melakukan pembudidayaan tanaman melon ini dengan 1 batang, maka tumbuhnya batang-batang setelahnya itu sangat tidak kita perlukan. Oke sahabat tani, jadi yang akan kita buang adalah yang pertama ini, yang paling subur ini. Ini adalah sebuah sulur yang bisa menyaingi batang utama.
Kita potong saja. Jadi sahabat tani, memotong tanaman melon ya seperti ini. Bisa di 5 cm atau bisa lebih. Karena melon ini sangat rentan sekali terinfeksi jamur. Kadang-kadang kalau terlalu dekat nantinya ini terinfeksi jamur lalu langsung kena ke batang. Dan kalau sudah kena ke batang, sulit juga sahabat taniku untuk mengendalikannya kalau tidak kita ketahui. Lalu yang kedua adalah sulur yang tidak memiliki yang pertumbuhannya mandek seperti ini sahabat taniku. Ini kita buang juga. Lalu yang ketiga adalah sulur yang menghasilkan buah namun buahnya juga sudah mati. Nah, seperti ini. Ini harus kita buang. Ya sahabat tani, sudah selesai kita lakukan. Banyak sekali, hanya di 2 batang saja sudah menghasilkan begini banyak sahabat tani. Dan yang itu adalah hasil kita melakukan perepelan kemarin sore. Ya sahabat tani, itu saja dahulu untuk informasi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada sahabat taniku yang masih belum paham, ada yang masih belum mengerti tentang apa yang tadi Pak Tuah sampaikan, silakan ditanyakan saja di kolom komentar sahabat tani. Insya Allah akan kita jawab. Dan mudah-mudahan apa yang Pak Tuah share ini memberikan kebaikan bagi kita bersama. Oke sahabat tani, terima kasih. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.